Ada satu kisah tentang seorang muazin pertama kali di zaman kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, dan orang ini sangat dirindukan oleh surga. Siapa lagi kalau bukan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah lahir di sebuah daerah yang bernama Asy'arah pada 43 tahun sebelum hijrah. Ayahnya bernama Rabah, ibunya bernama Hamamah. Hamamah ini merupakan seorang budak wanita kulit hitam di kota Mekah. Nah, gara-gara ibunya, banyak orang yang menjuluki Bilal sebagai Ibnu Sauda, yang berarti putra wanita kulit hitam. Bilal dibesarkan di kota Ummul Qura Mekah sebagai budak milik Ibnu Abdudar. Nah, pada saat majikannya wafat, Bilal diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf merupakan tokoh penting kaum kafir. Temenan tuh sama Abu Jahal dia. Nah, pada suatu hari, Bilal sedang berjalan melewati sebuah ruangan, di mana di ruangan tersebut ada Umayyah bin Khalaf beserta para komplotannya lagi ngomongin Nabi Muhammad SAW. Di situ Bilal nggak sengaja nguping. Dia nguping percakapan mereka, dia nguping. Akhirnya di situ dia penasaran siapa sih sosok Nabi Muhammad SAW dan agama apa yang ia bawa. Dia mulai penasaran. Akhirnya dia cari sosok Nabi Muhammad SAW dan ajaran yang dibawa kepada orang yang sebelumnya udah masuk Islam. Jadi Bilal ngobrol lah sama orang yang udah masuk Islam nih. Nah, hasil obrolan tersebut, pada suatu malam Bilal termenung karena nggak henti-hentinya dia membayangkan sosok Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu juga hatinya tergerak ingin masuk Islam. Nah, besoknya Bilal segera menjumpai Nabi Muhammad SAW untuk meminta dia masuk Islam. Singkat cerita, Nabi Muhammad mulai menuntun Bilal mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pada saat itulah resmi diumumkan Bilal bin Rabah masuk Islam atau memeluk agama Islam. Beritanya nyebar nih, nyampe ke kuping Umayyah. Umayyah yang mendengar Bilal masuk Islam, marahnya bukan main, murka dia. Karena dia ngerasa apa-apaan nih, masa budak mengkhianati majikannya? Pada saat itu juga Umayyah bergegas mencari keberadaan Bilal lalu menyiksanya. Disiksa itu Bilal oleh Umayyah dan para algojonya. Bajunya dibuka, dicambuk punggungnya, dipecut punggungnya, dicambuk lagi, dipecut lagi. Bahkan pada sore harinya Bilal dibawa ke sebuah tempat yang bernama Rodo. Rodo itu dimana dataran tanah atau dataran pasir yang pasirnya tuh panas banget. Saking panasnya kalau kita lempar daging, mateng itu daging. Nah, bayangin Bilal disiksa di tempat itu. Badannya ditidurin, dicambuk dan dipecut, bahkan dadanya oleh para algojo ditiban sama batu yang sangat besar. Sampai dadanya itu sesek. Tapi di situ Bilal keimanannya tetap kokoh. Dia malah menyebutkan Ahad, Ahad, Ahad. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Dicambuk lagi, dipecut lagi oleh para algojo, dicambuk lagi, disiksa lagi. Sampai pada suatu malam, algojo udah pada capek nih. Bahkan algojo dari awal penyiksaan udah bilang, Bilal, tolong sebut sembah-sembahan kita, yaitu ucapkan Lata dan Uzza, ucapkan Lata dan Uzza. Tapi Bilal nggak mau. Kata Bilal, tidak bisa, lidah ini tidak bisa berucap seperti itu. Nah, pada suatu malam algojonya udah mulai capek. Bilang ke Bilal, Bilal udahlah, hentikan siksaan ini. Kalau seperti ini terus, kita yang kesiksa, katanya. Udah, pokoknya mulai besok kamu mulai mengucapkan hal-hal baik tentang Lata dan Uzza, katanya gitu. Kata para algojonya, tapi di situ Bilal masih teguh dengan pendiriannya. Nggak bisa. Ahad, ahad, ahad. Akhirnya gara-gara Bilal bersikeras, hukumannya, siksaannya terus berlanjut ke esokan harinya. Nah, keesokan harinya, Bilal bin Rabah tangannya diikat, badannya diseret menuju keliling kota Mekah. Di situ warga yang melihat Bilal disiksa sebenarnya kasihan, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Dia terus dicambuk, terus dipecut, bahkan dia tetap berucap Ahad, 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 katanya. Nah, tibalah Abu Bakar Siddiq lewat jalan itu. Lalu Abu Bakar Siddiq mendengar rintihan dari Bilal, Ahad, Ahad, Ahad. Di situ Abu Bakar Siddiq mulai mendekati kerumunan. Lalu dia bertanya kepada warga sekitar, sejak kapan penyiksaan ini terjadi? Warga jawab, sejak pertama kali ia masuk Islam. Lagian, namanya budak mah harusnya nurut sama majikan. Untuk apa dia masuk Islam kalau untuk disiksa seperti ini? Ucap warga. Di situ Abu Bakar ngedengarnya nyesel. Karena kenapa nggak dari hari pertama dia lewat jalan itu?
Akhirnya Abu Bakar Siddiq di situ mulai menemui Umayyah bin Khalaf untuk melakukan penawaran. Wahai Umayyah, hentikan siksaan tersebut. Aku akan beli budak itu, kata Abu Bakar. Nah, mendengar penawaran Abu Bakar, Umayyah ngerasa ini kesempatan buat dia. Karena Umayyah udah capek, udah lelah nyiksa Bilal, tapi Bilal nggak mau tunduk. Di situ Umayyah ngambil kesempatan. Umayyah bilang kepada Abu Bakar Siddiq, boleh engkau tebus atau membeli budak ini. Abu Bakar nanya, berapa yang harus saya keluarkan? Beri saya 9 uqiyah emas. Nah, untuk yang belum tahu, 9 uqiyah emas, 1 uqiyah emas itu bernilai sebesar 31 gram emas, kurang lebih kalau nggak salah. Dikasihlah sama Abu Bakar Siddiq tuh, nih 9 uqiyah emas. Akhirnya siksaannya dilepas, Bilal mulai ditarik oleh Abu Bakar Siddiq pergi dari tempat itu. Nah, menjelang mereka berdua pergi, di situ Umayyah ngomong ke Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Bakar Siddiq, sesungguhnya jika engkau membayar dengan 1 uqiyah pun sebenarnya akan kuberi. Sambil berkata hehehe, ngeremehin dia. Di situ Abu Bakar Siddiq membalas dengan sangat-sangat bijaksana dan sangat-sangat elegan. Abu Bakar bilang, demi Allah, jangankan 9 uqiyah emas, 100 uqiyah emas pun saya tidak ragu untuk membayar, kata Abu Bakar Siddiq tuh, untuk membela teman seimannya. Singkat cerita, Abu Bakar Siddiq bertemulah Nabi Muhammad SAW. Di situ Abu Bakar bilang, wahai Rasul, sesungguhnya aku telah memerdekakan 1 budak dari siksaan majikannya. Ia bernama Bilal bin Rabah. Lalu Rasul menjawab, oh iya, aku ingat orang tersebut. Bagaimana kondisinya sekarang? Abu Bakar menjawab, kondisinya saat ini aman bersamaku. Nah, pada tahun ke-13 kenabian, akhirnya Bilal bin Rabah ikut hijrah ke Madinah bersama kaum muslimin. Di Madinah, Bilal tinggal di kediaman Abu Bakar Siddiq dan kediaman Amr bin Fihr. Sejak saat itu, Bilal selalu mengikuti kemanapun Rasul pergi. Ibaratnya kalau Rasul pergi, bayangannya tuh Bilal. Bahkan pada saat pembangunan Masjid Nabawi selesai, Nabi Muhammad SAW menunjuk Bilal sebagai muazin. Di situ Nabi Muhammad mulai menjelaskan tentang keutamaan sholat berjamaah yang sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 645 dan Muslim 650. Wahai umatku, sesungguhnya sholat berjamaah lebih baik 27 derajat dibanding sholat sendirian. Lalu sahabat Rasul bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, bagaimana caranya kita bisa sholat berjamaah sementara rumah kita saling berjauhan nih? Di situ Rasul menjawab, baiklah, kita bicarakan lagi esok hari. Nah, keesokan harinya Rasul bersama para sahabat lagi ngumpul nih, musyawarah nyari solusi. Nah, di situ salah satu sahabat Rasul bernama Abdullah ibnu Zaid telah bermimpi. Di mimpinya dia ketemu sama orang yang pakai baju serba hijau sambil membawa lonceng. Lalu di mimpinya Abdullah memberhentikan orang tersebut sambil bertanya, wahai hamba Allah, apakah lonceng itu dijual? Untuk apa engkau gunakan lonceng ini? Katanya. Terus kata Abdullah, untuk memanggil para muslimin sholat berjamaah. Lalu orang yang pakai pakaian serba hijau ini ngomong, maukah engkau aku tunjukkan cara yang lebih baik daripada ini? Lalu orang itu azan di depan Abdullah ibnu Zaid. Allahu Akbar, sampai akhirnya selesai. Singkat cerita, di musyawarah tersebut, Rasulullah SAW memberitahu kepada para sahabat bahwa sesungguhnya ia telah memilih satu orang yang tepat untuk mengumandangkan azan. Lalu sahabat Rasul bertanya, siapakah sosok orang tersebut, wahai Rasul? Rasul menjawab, ia adalah dulunya seorang budak Umayyah yang dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq. Ia bernama Bilal bin Rabah. Pada saat itu juga seorang sahabat memanggil Bilal untuk bertemu Nabi Muhammad SAW. Di situ Nabi Muhammad SAW bilang kepada Bilal, wahai Bilal, sesungguhnya aku yang memberi tugas pada engkau. Terus Bilal nanya, tugasnya apa wahai Rasul? Mulai detik ini, setiap tiba waktu sholat, engkau segera naik ke menara masjid untuk mengumandangkan azan sebagai tanda waktu para kaum muslimin untuk sholat berjamaah. Rasulullah SAW telah mengangkat derajat seorang Bilal bin Rabah yang tadinya seorang budak, sekarang menjadi seorang muazin, hingga suara azannya terdengar ke seluruh pelosok negeri. Bahkan saking cintanya Bilal terhadap Rasulullah SAW,
ketika Rasul wafat dan jasadnya masih di kain kafani, di situ Bilal yang mengazaninya hanya sanggup hingga kalimat asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Habis itu suaranya menipis hilang sambil air matanya berlinang begitu deras, dan para sahabat pun di situ nangis sejadi-jadinya karena saking kehilangan sosok orang yang dicintai. Itulah kecintaan Bilal bin Rabah terhadap Rasul. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik dari cerita ini.